Saudara-saudara sekalian, di satu pihak ada anugerah-anugerah, pemberian-pemberian yang kita terima dalam kehidupan yang harus kita syukuri. Di lain pihak ada tuntutan, ada seruan, ada panggilan untuk berjalan jauh sekali sebagai pengikut Kristus. Dua struktur mendasar dari hidup kita sebagai orang beriman, struktur dari panggilan hidup kita, misteri hidup kita, seperti kemarin saya katakan. Dua-duanya itu dengan bagus sekali kita temukan dalam hidup Santo Petrus dan Paulus yang kita rayakan hari ini. Ada di satu pihak anugerah yang Tuhan berikan secara gratis, bahkan anugerah panggilan itu sendiri dan penghiburan itu sendiri. Di lain pihak, kesediaan untuk kehilangan nyawa. Paulus, orang dari Tarsus, kita mengetahui bersama mengalami penampakan dari Tuhan di Damsyik. Jangan mengira bahwa setelah itu semuanya lancar dan dia menjadi pewarta Injil yang hebat dan terkenal seperti sekarang. Sesudah itu adalah saat-saat gelap, 10 tahun. Setelah penampakan di Damsyik, dia berusaha bergabung. Orang-orang Kristiani ragu-ragu menerima dia mengingat latar belakangnya. Dikejar-kejar oleh orang Yahudi dan mau dibunuh sehingga dia lari ke Yerusalem. Lewat keranjang untuk melarikan diri dari Damsyik. Di sana pun juga sama. Oleh jemaat belum diterima karena latar belakangnya itu. Sehingga dalam kitab suci dikatakan dengan agak sinis, mereka kemudian menghantar dia pulang ke Tarsus. Dipulangkan ke kampung halamannya. Lalu dicatat dalam kitab suci, setelah dia pulang, jemaat hidup dalam keadaan damai. 10 tahun dia mengalami masa gelap di kampung halamannya di Tarsus setelah penampakan itu. Dan seperti sudah di Yerusalem, kita tahu kemudian Barnabas mencari Paulus ke Tarsus. Seperti juga Barnabas yang menjelaskan kepada para rasul yang masih ragu-ragu. Dia mencari Paulus yang stres di Tarsus, mengajak dia lagi untuk pergi ke Antiokhia, dan mulailah saat itu riwayat perjalanan panggilan pewartaan yang luar biasa dari Paulus. Di satu pihak itu ada anugerah persahabatan yang tidak terduga dari Paulus dialami dalam konteks ini melalui Barnabas yang baik hati, yang mencari dia yang disisihkan. Lalu kita menyaksikan kesediaannya untuk menyerahkan nyawanya. Struktur yang sama dalam riwayat Santo Petrus yang hari ini kita dengar dipilih oleh Tuhan sendiri menjadi batu karang, tapi kita tahu kemudian dia mengkhianati Yesus setelah ikut kurang lebih 3 tahun mengkhianati Yesus dan pulang juga menjadi nelayan lagi. Kali ini Tuhan sendiri yang mencari Petrus lagi dan memberi anugerah panggilan yang baru lagi. Ditanya 3 kali apakah mencintai, dan kali ini juga sama, anugerah yang diberikan gratis. Tapi kemudian juga kesediaan untuk menjadi martir, kedua-duanya menjadi dasar hidup dari gereja. Mudah-mudahan dua struktur itu mungkin dalam bentuk yang lebih sederhana ada dalam hidup kita. Kalau salah satu hilang berarti kabar kita kurang baik sebagai orang Kristiani. Kalau kita lupa bersyukur atas anugerah-anugerah yang kita terima, mungkin kita tidak selalu diminta untuk menyerahkan nyawa dalam arti harafiah, tapi mudah-mudahan dalam hidup kita ada pengalaman-pengalaman kecil di mana kita kehilangan nyawa. Memberi dari kekurangan, berkorban untuk orang yang membutuhkan. Makin banyak unsur-unsur itu meskipun sederhana, kabar kita baik. Hidup kita sebagai manusia diteguhkan. Kita mohon
rahmat dari Tuhan agar meniru Santo Petrus dan Paulus, gereja kita, umat kita semua senantiasa dianugerahi dua pengalaman dasar itu. Anugerah yang terus-menerus dari Tuhan, kesediaan untuk menjadi martir-martir sederhana.